Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan sama-sama menyelami sebuah cerita, sebuah kisah klasik dari kaki Gunung Sumeru yang bicara soal kekuatan, tapi kekuatan yang jenisnya beda banget. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, coba deh kita resapi dulu filosofi inti yang jadi jantung dari keseluruhan cerita ini. Ini dia nih, sebuah nasihat bijak dari seorang guru tua. Oke, bagian pertama. Yuk kita kenalan sama tokoh utamanya. Namanya Rahula, seorang pendekar muda yang, ya bisa dibilang beda dari yang lain. Jadi, siapa sih Rahula ini? Dia itu seorang pendekar dari lembah yang sunyi, dikenal banget karena sikapnya yang tenang, langkahnya ringan, tapi pikirannya, wah, dalam banget. Ini semua karena dia nggak cuma dilatih seni bela diri sama seorang biksu tua. Lebih dari itu, dia dibekali ilmu pengendalian diri, welas asih, dan yang terpenting, kebijaksanaan. Nah, namanya cerita nggak akan seru kan kalau nggak ada konflik? Dan di kisah ini, konflik datang dalam wujud seorang pendekar yang, wah, bener-bener bikin gentar. Perkenalkan, Jaratkara. Dialah sang antagonis. Hatinya itu penuh sama dendam, dan semua tindakannya, ya ampun, cuma menebar ketakutan di seluruh lembah. Jadi kekuasaan Jaratkara ini dasarnya apa sih? Ya ini dia, hatinya itu penuh dendam. Gaya bertarungnya itu kayak badai, brutal dan gak terduga. Dia maksa penduduk desa buat menyerahkan hasil panen mereka, dan siapa aja yang berani menentang, langsung ditantang habis-habisan. Pokoknya semua kekacauan ini sumbernya dari amarah dan hasrat dia buat mendominasi. Dan disinilah kita bisa lihat inti konfliknya. Ini bukan sekedar pertarungan fisik, tapi pertarungan dua jalan. Dua filosofi pendekar yang beda 180 derajat. Di satu sisi ada Rahula dengan kedamaian batin, welas asih, dan kebijaksanaannya. Di sisi lain, Jaratkara yang isinya cuma amarah, dendam, dominasi, dan kekuatan kasar. Beda banget kan? Nah, waktu penduduk desa udah putus asa dan minta bantuan Rahula, coba tebak apa jawabannya? Bukan, ayo kita serang! Tapi justru ini, jawaban ini benar-benar menunjukkan pendekatan dia yang sangat unik dalam menghadapi konflik. Dan akhirnya momen yang ditunggu-tunggu tiba. Konfrontasi nggak bisa dihindari lagi. Inilah pertarungan antara api dan kebijaksanaan yang terjadi tepat di tengah alun-alun desa. Jaratkara udah siap tempur. Tapi Rahula, dia bilang dengan tenang, "Aku tidak datang untuk menantangmu. Aku datang untuk menghentikan penderitaan." Jawaban yang kalem ini, wah, malah bikin Jaratkara yang agresif itu makin-makin marahnya. Dan pertarungan pun dimulai. Jaratkara langsung menyerang. Jurus-jurusnya itu beneran kayak hujan lebat, deras, ganas, tanpa henti. Tapi gimana respons Rahula? Dia nggak ngelawan kekuatan dengan kekuatan. Nggak. Sebaliknya, dia bergerak dengan sangat ringan, menghindar, dan mengalihkan setiap serangan. Ini bagian yang keren banget. Coba perhatikan baik-baik. Rahula itu tujuannya mematahkan serangan, bukan tulang lawannya. Niatnya jelas banget kan? Bukan buat menyakiti, tapi buat menetralkan. Dan puncaknya, dia berhasil menjatuhkan Jaratkara. Tapi lihat, dia menjatuhkan lawan bukan harga dirinya. Jadi, metode Rahula ini bukan cuma soal fisik, tapi juga filosofis. Dia melucuti Jaratkara tanpa perlu mempermalukannya sama sekali. Oke, Jaratkara sudah kalah, tapi dia nggak terluka parah. Nah, disinilah cerita ini sampai di momen yang paling penting. Jaratkara yang udah kalah total itu bingung banget. Dia nggak ngerti kenapa dia nggak dihabisi. Akhirnya dia teriak, "Mengapa kau tidak membunuhku saja?" Dia benar-benar nggak bisa paham sama belas kasihan yang ditunjukkan Rahula. Lalu, Rahula menjawab. Dan jawaban inilah yang jadi inti dari semua pesan di cerita ini. Dengarkan baik-baik. Dengar jawaban itu, untuk pertama kalinya, hati Jaratkara goyah. Ketulusan dalam kata-kata Rahula, ditambah lagi waktu Rahula mengulurkan tangan buat bantu dia bangkit, pelan-pelan amarah di hati Jaratkara mulai luluh. Dan momen itu, satu tindakan welas asih itu, jadi pelajaran yang jauh lebih kuat buat penduduk desa daripada pertarungan manapun yang pernah mereka lihat. Jadi, setelah semua itu, apa sih pelajaran utama yang bisa kita petik dari kisah yang luar biasa ini? Apa pelajaran dari Sumeru? Kisah ini ngasih kita definisi yang gamblang banget soal kekuatan sejati. Ternyata, itu bukan soal mengalahkan musuh di luar sana, tapi soal kemampuan menaklukkan kegelapan di dalam diri kita sendiri. Kekuatan ini ditemukannya di dalam kebijaksanaan dan welas asih, bukan kekerasan.
Sama sekali bukan. Makanya, pada akhirnya, Rahula itu dikenal bukan sebagai pendekar yang tak terkalahkan. Sama sekali bukan. Dia justru dikenal sebagai pendekar yang berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Itulah warisannya. Dia mengajarkan kita kalau keberanian terbesar itu ya saat kita berani menghadapi kegelapan di dalam hati kita sendiri. Terus, kenapa ini penting buat kita? Karena pelajaran ini relevan banget. Ini berlaku buat setiap konflik yang kita hadapi sehari-hari. Mau itu masalah besar atau kecil. Coba deh kita renungkan. Gimana cara kita menghadapi pertarungan-pertarungan kita sendiri? Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pemikiran terakhir yang dalam banget. Rahula bisa melakukan semua itu karena dia tahu bahwa pedang yang paling tajam itu bukan yang terbuat dari besi, melainkan yang terbuat dari kebijaksanaan.